Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini genaplah rangkaian misteri inkarnasi, menyatakan diri mulai dari hari raya Natal, kelahiran Tuhan Yesus, lalu kemudian penampakan Tuhan, dan hari ini pembaptisan Tuhan. Mungkin sebagian kita masih bertanya, mengapa kok Tuhan perlu dibaptis? Ini yang pertanyaan yang terus terulang. Padahal jawabannya jelas. Karena dia mau menjadi sama seperti kita manusia. Kalau kita bertanya itu, kita pun juga dalam tanda kutip menyaksikan kita itu sungguh-sungguh sudah dibaptis atau belum. Seberapa kuat iman kita akan pembaptisan kita. Pembaptisan artinya orang mati, tenggelam, ikut dalam misteri hidup, masuk dalam misteri hidup Tuhan sendiri. Maka Tuhan Yesus dibaptis itu supaya kita lebih nyata bagi kita bahwa kalau kita itu ikut ambil bagian di dalam misteri hidupnya, di dalam seluruh hidupnya dan juga pembaptisannya, maka kita pun juga memiliki roh itu. Tadi dikatakan, ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dengan api. Roh Kudus dan api. Keduanya ini sungguh-sungguh merupakan kekuatan bagi orang beriman. Kita diberi Roh Kudus karena pembaptisan yang kita terima, dan juga diberi api, diberi bara, diberi sesuatu yang membuat kita itu memberikan kehangatan, memberikan bagi hidup dunia ini terang. Itulah yang diberikan kepada kita. Kali ke pertanyaan, mengapa kok Yesus perlu dibaptis? Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan dia lahir, seperti kita renungkan Natal, dia lahir di antara orang-orang yang sungguh rendah, orang-orang yang kecil di kandang. Kalau kembali mengingat Natal itu memilukan memang. Ternyata dunia ini tidak siap untuk menerima Sang Juru Selamat. Hati dunia ini sudah penuh, maka ditolaklah. Tidak ada penginapan untuk menampung dia. Tetapi justru apa yang disingkirkan oleh manusia, apa yang dianggap manusia hina, seperti para gembala itu kan dianggap gembala itu kan kotor. Gembala itu baunya seperti apa yang digembalakan. Kalau gembala itu enggak sama dengan apa yang digembalakan, berarti bukan gembala yang baik. Maka Paus Fransiskus itu mengajarkan kita supaya kita menjadi gembala yang berbau domba. Kalau karang bilang nanti baunya lebus, gembalanya harus lebus gitu . Kalau gembalanya necis, jauh dengan umatnya nanti, wah ini nggak kenal sama dombanya. Sekarang bilang kenyataannya di kampung gini
Kemarin ada kunjungan, ternyata ini benar-benar kampung Romo ya. Iya kampung ya. Padahal yang kunjungan itu orang luar Surabaya ya. Tapi ngomong bahwa ini benar-benar kampung. Iya, ini Surabaya tapi di kampung. Tapi kampung, tapi di sini damai. Di sini hidup bersama. Di sini ya kita saling menghormati. Ya, kita saling tadi pagi itu Pak Romo mobilnya saya taruh di pasturan karena ada kerja bakti. Sudah hal yang biasa. Kok di pasturan di mana? Di gereja. Minta maaf kalau menghalangi tadi umat yang masuk. Di antara orang-orang yang sungguh-sungguh rendah rohaninya, itulah yang dipakai Allah. Maka Allah itu sungguh-sungguh menyatakan dirinya kepada kita melalui orang-orang yang maka hati-hati kalau kita itu memandang orang itu kok gitu, kok jijik, kok apa. Justru ketika kita mau melayani dia, kita ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dibaptis menjadi sama seperti kita, manusia. Memang Yohanes Pembaptis merendahkan diri di hadapan Mesias. Aku bukanlah Mesias. Ya, tapi dia yang akan datang, yang Mesias itu. Tapi nyatanya Tuhan Yesus juga lebih lagi merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah pembaptisan yang sesungguhnya. Pembaptisan yang sesungguhnya ketika kita sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus yang taat sampai mati. Maka dikatakan meterai baptisan itu adalah meterai kekal. Itu sungguh-sungguh. Karena itu membawa kita pada hidup yang kekal. Bagi setiap kita yang menerimanya dia, yang mendengarkan dia. Maka tadi dikatakan suara dari surga. Ya, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Lagi-lagi senantiasa di dalam kitab suci kita melihat bahwa ada suara dari surga, suara malaikat. Tetapi kita harus melihat, pergi ke Bethlehem dan melihat bayi yang ada di palungan itu. Ada suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi. Tetapi kita pun juga harus hidup sama seperti apa yang Tuhan jalankan. Tuhan mau menjadi manusia sama seperti kita, supaya kita bisa melakukan dalam hidup kita secara nyata apa yang dilakukan Tuhan bagi umatnya. Ini sungguh suatu misteri yang sangat agung. Kita memang mendengarkan suara dari surga. Itu yang memberikan keyakinan bagi kita bahwa dia sungguh adalah putra yang dikasihi. Ya. Orang yang dibaptis itu merasa dirinya dikasihi. Dalam perjalanan hidup panggilan saya itu, saya merasakan berkobar-kobar menjadi kuat. Saya bertobat sungguh ketika saya merasa bahwa saya itu ternyata dikasihi. Bukan lebih daripada orang lain, enggak, tapi saya secara pribadi merasa dikasihi. Itulah. Maka kata-kata Allah, ya, kata-kata dari surga kepada Tuhan Yesus, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Engkaulah yang kukasihi, ini sebenarnya juga diterapkan juga bagi kita semua yang menerima pembaptisan. Yang telah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kamu semua dikasihi. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, kamu dikasihi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, maka satu sisi kita memang harus senantiasa tetap ya, dalam kehidupan kita, seharian kita, apa yang akan kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Seperti tadi dalam bacaan kedua ya, menguduskan dirinya bagi suatu umat miliknya yang rajin berbuat baik.
Jadi Allah telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Tapi juga memiliki pengharapan. Karena kita sungguh-sungguh telah menerima Roh Kudus itu dan menerima api itu di dalam batin kita. Biarlah Roh Kudus itu terus membakar diri kita, meneguhkan kita dari hari ke hari, menyemangati kita terus di saat kita sedang mengalami kelesuan atau keraguan-raguan. Roh Kudus itu tetap tinggal dan ada karena pembaptisan yang sudah kita terima. Maka mari kita senantiasa juga merenungkan pembaptisan kita masing-masing sebenarnya. Tuhan menjadi manusia sama seperti kita. Dia dibaptis karena kerendahan hatinya. Dan kalau kita ingat, awal pembaptisan Tuhan itu adalah awal dari karyanya. Setelah Injil ini langsung dikatakan Yesus di situ, dia sudah mulai untuk berkarya. Artinya siap untuk diutus. Pembaptisan bukan sekedar kenang-kenangan masa lalu. Pembaptisan merupakan suatu tugas terus-menerus yang harus dihidupi. Apalagi tahun ini kita sungguh-sungguh keuskupan ingin mengajak kita untuk merenungkan hidup sebagai imam, sebagai nabi dan sebagai raja. Dan itu hanya mungkin kalau kita senantiasa diperbaharui atau membaharui diri, merenungkan terus makna dari pembaptisan yang telah kita terima. Pembaptisan itu memang nampaknya biasa saja Waktu itu mungkin saya lupa juga dibaptis. Tetapi ketika kita merasakan bahwa kita ini sungguh-sungguh orang yang dikasihi. Karena surga sendiri mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita saja hanya mendengarkan setiap dari firman Tuhan, firman Kristus, sabda Kristus, kita merasakan sungguh-sungguh sudah amat dikasih karena bisa merasakan bahwa firman itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saya. Itu saya sungguh sangat berbahagia. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh semakin berani memberikan diri kepada Kristus dengan segala apa yang kita miliki, apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan, untuk sungguh-sungguh kita baktikan dalam rangka mengisi hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Tuhan datang ke dunia ini, dia dibaptis sama seperti kita. Maka mari kita sungguh-sungguh juga mendengarkan dia. Karena firman-Nya yang terjadi dalam hidup kita, dalam keseharian kita ini, sungguh-sungguh adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari nafas Allah. Nafas itu berupa kata-kata. Bukan hanya nafas, gitu bukan. Tapi ada kata. Contoh, kasihilah. Itu adalah roh Allah. Ampunilah. Itu adalah nafas Allah. Berdamailah. Itu adalah sungguh nafas dari Allah. Jika itu ada dalam diri kita, maka roh pembaptisan itu sungguh-sungguh hidup dalam
keseharian kita. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.